AST 2467 Life Hanging by a Thread, menggunakan semua kartu Trump. Penyesalan mortal. Manusia bisa menyesal. Sebuah lingkaran cahaya bersinar naik perlahan dan sosok Helianba mengikuti setelah sisa darah yang dibawa oleh pedang terbang. Darah di tempat-tempat yang dia lewati menghilang, kembali ke tempat di mana dia ditusuk, dan semuanya kembali ke keadaan semula. Ini adalah penyesalan Fana Klan He yang paling menakutkan. Sayang sekali. Tanpa ini, pemuda itu akan menang. Benar-benar tidak dapat dipercaya. Memikirkan bahwa pemuda ini dapat membawa Helianba sedemikian rupa. Dia terlalu mencengangkan dan seharusnya lebih kuat dibandingkan dengan anggota jenius dari Sekte Surgawi itu. Cahaya keemasan dari pemuda itu sebelumnya juga salah satu yang menyelamatkan hidupnya. Pemuda ini juga memiliki hal-hal baik padanya. Tampaknya bahkan Helianba akan merasakan tekanan sekarang. Meskipun Helianba pulih, wajahnya pucat. Terakhir kali dia menggunakan Mortal's Regrets adalah 300 tahun yang lalu. Dia tidak menggunakannya dalam waktu yang sangat lama dan tidak berharap untuk dipaksa menggunakannya oleh seorang pria muda hari ini. Terlepas dari apakah pemuda itu mati atau tidak, dia akan dianggap kalah. Namun, itu tidak masalah. Dia harus membunuh pemuda itu. Mengaum. 9 binatang iblis Helianba menyerang King Sui bersama-sama. Ki Kaisar, seni mengejar, segel kebijaksanaan Buddha. 9 hukum istana, teknik penglihatan surgawi. Tangan penangkap naga. The Dragon Slaying Beast langsung muncul menusuk kepala salah satu binatang iblis yang sangat kuat, dan membunuhnya di tempat. The Dragon Slaying Beast, yang memiliki garis keturunan darah primordial, jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, pada saat ini, binatang buas kuat yang tersisa di pihak lawan menyerbu. Mengaum. Beruang emas primordial menangkis mereka berdua. King Sui ingin membunuh satu lagi, tetapi pada saat ini, dua binatang iblis datang menyerang ke arah King Sui. Helianba belum bergerak. Langkah pembunuhan King Sui sebelumnya terlalu menakutkan dan dia masih merasa agak sulit dipercaya. Pedang terbang senjata surgawi. Karena King Sui telah mengekspos pedang terbang senjata surgawi, dia secara alami tidak akan menahannya dan terus menggunakannya. Dia langsung maju ke depan, 3 langkah fana. Kekuatan Divine Weapon Flying Sword juga terkait erat dengan pertahanan King Sui, jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting. The Dragon Slaying Beast menyegel rute pelarian dari Demonic Beast yang King Sui serang. Binatang iblis ini tidak berspesialisasi dalam kecepatan dan karena King Sui telah memilih binatang iblis ini untuk menyerang, binatang pembunuh naga tidak bergerak untuk menyerang. Pedang terbang senjata surgawi menembus tenggorokan binatang iblis itu, kekuatan kekerasan menyebabkan tenggorokannya yang sangat tebal meledak. Pedang kecil yang panjangnya hanya 3 inci memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dimanapun ia lewat, kekuatan kekerasan akan menghancurkan sekitarnya, menciptakan ledakan. Satu lagi meninggal. Namun, pada saat ini, raungan tertahan yang dalam terdengar. Gajah naga primordial mengalami luka parah oleh 2 binatang iblis yang menyerang. King Sui memanggil kembali gajah naga primordial. Dark Phoenix terus memuntahkan Phoenix Fire tanpa henti sementara Longzuer memasang jaring laba-laba yang menakutkan dan terus menggunakan benang laba-laba untuk menghalangi dan menahan targetnya. Wayang pertempuran surgawi juga nyaris tidak mampu menangkis binatang iblis yang tampak mirip dengan tigon hitam. Itu tidak akan kalah untuk saat ini, tetapi terlalu sulit untuk memenangkan lawannya. Hanya beruang emas primordial yang mampu bertahan meski menghadapi 2 lawan sendirian. Terlebih lagi, kedua binatang iblis itu adalah 2 yang terkuat dari Helianba. Pedang terbang senjata surgawi. King Sui membunuh binatang iblis lainnya. Saat ini, binatang pembunuh naga sudah bergerak untuk memberikan bantuan. Helianba terus menonton saat King Sui bertarung, tidak bergerak meskipun fakta bahwa binatang iblis kesayangannya telah mati. Dia ingin melihat serangan dan kecepatan King Sui dengan jelas, serta pedang kecil itu. 4. King Sui membunuh 4 binatang iblis. Saat ini, binatang iblis di kedua sisi telah mencapai keseimbangan. Tentu saja, jika Helianba terus tidak bergerak, King Sui bisa membunuh semua binatang iblis Helianba kapan saja. Kaca. Suara tiba-tiba terdengar dan King Sui melihat sosok Helianba semakin besar, memancarkan cahaya kemasan. Hanya dalam waktu singkat, ia menjadi keberadaan yang sangat besar, seolah-olah tubuhnya memiliki lapisan pelindung perang yang tebal, memancarkan kekuatan yang aneh dan misterius. Sosok spiritual emas raksasa. Helianba menggunakan sosok spiritual emas raksasa, teknik pertempuran yang menakutkan. Pada saat ini tidak perlu menahan lagi. Yang paling penting adalah membunuh lawan. Langkah mati. Helianba bergerak, mengirim sosoknya yang besar ke arah King Sui, menggunakan 6 langkah mortal dengan segera. Kemudian, tanpa menyerang,
dia mengangkat kakinya, mengambil langkah lain menuju King Sui. Dia tiba di depan King Sui hanya dengan satu langkah. 7 langkah fana, membelah surga menghancurkan bumi. Tinju besar itu lebih besar dari ukuran bangunan paviliun kecil, dan langsung menghantam King Sui. Serangan yang menentukan, aura kekerasan, dan niat kuat untuk terus maju menyebabkan tinju ini melampaui pengakuan banyak orang. Aliran cahaya keemasan melesat keluar, seperti meteor yang mengejar bulan. Ini terlalu luar biasa. Pukulan ini benar-benar dapat menghancurkan dunia. Dapat meratakan gunung, memotong sungai, dan bahkan menjungkir balikkan lautan. Bagaimana pemuda ini akan menerima serangan ini? Ini adalah latar belakang kuat Helianba. Meskipun pemuda itu sangat mencengangkan dan iblis, perbedaan latar belakang mereka terlalu besar. Kali ini, Helianba telah memberikan semuanya juga. Aku tidak menyangka orang tua ini menyembunyikan begitu banyak kekuatannya. Dengan satu pemikiran, pedang terbang senjata surgawi terbang sekali lagi, menyerang tenggorokan Helianba. Saat ini, Helianba seperti gunung dan pedang terbang senjata surgawi 3 inci seperti jarum jahit yang mengeluarkan cahaya cemerlang. Senjata spiritual emas raksasa. Helianba meletakkan kedua tangannya secara horizontal di lehernya. Ding! Suara renyah terdengar dan pedang terbang senjata surgawi tenggelam ke lengan emas yang sangat tebal itu. Sosok spiritual emas raksasa Helianba benar-benar kuat dan berhasil memblokir serangan ini, terlepas dari kenyataan bahwa pedang terbang senjata surgawi hampir menembus lengan emasnya. Helianba mengerutkan kening. Kehebatan pedang kecil ini terlalu menakutkan. Bahkan lengan emas terkuatnya hampir ditembus. Selain itu, luka dalam yang ditimbulkan pada lengan emas itu tidak ringan. Untungnya, lengan emasnya cukup kuat dan baik-baik saja. Namun, jika bagiannya yang lain diserang, semuanya akan menjadi buruk. Jika lehernya dipukul, dia mungkin akan berada dalam masalah besar. King Sui mengerutkan kening. Saat ini, kemampuan penetrasi Divine Weapon Flying Sword sangat menakutkan, dengan memiliki kecepatan dan kekuatan. Dengan satu pemikiran, pedang terbang senjata surgawi menyerang sekali lagi. Kali ini, lagi-lagi ditangkis oleh Helianba. Helianba memblokirnya dengan satu tangan dan menyerang dengan tangan lainnya. Membelah surga menghancurkan bumi. Pedang terbang senjata surgawi King Sui sekali lagi menusuk lengan Helianba. Namun, serangan kekerasan Helianba menyebabkan King Sui menyemburkan darah dengan marah, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Helianba menggertakkan giginya, menahan ketidaknyamanan di lengannya. Sebelumnya, lengannya telah ditusuk sekali dan kali ini, serangan itu hampir di tempat yang sama dan hampir menembus lengannya. Rasanya sangat sakit, rasa sakit yang turun langsung ke sumsum tulangnya, menyebabkan tubuhnya bergetar. Langkah ke-8. Pada saat ini, Helianba hanya berpikir untuk membunuh King Sui. Dengan terbunuhnya King Sui, semuanya akan berakhir. Pada saat ini, King Sui berdiri dengan gemetar. Dalam kondisi seperti itu, King Sui tidak akan bisa memblokir serangan lain. Dia tidak akan bisa menangkis serangan ini ketika sosok spiritual emas raksasa diaktifkan. King Sui mengertakkan gigi dan menggunakan pedang terbang senjata surgawi sekali lagi. Helianba tersenyum setelah melihat pedang kecil itu. Dia menurunkan kewaspadaannya, berpikir bahwa semuanya akan segera berakhir. Pada saat ini, istana pusat King Sui mendidih, dan pada saat pedang terbang senjata surgawi memasuki lengan Helianba, ulat sutera naga emas Marrow Nibbling bergerak. Pada saat ini, serangan kekerasan Helianba akan mencapai King Sui. King Sui menggertakkan giginya, merasakan ancaman kematian. Ledakan, teriakan sedih terdengar dan King Sui dikirim terbang dari kekuatan besar. Dia melihat burung besar berwarna merah menyala di depannya, di ambang kematian. Darah segar menyembur keluar dari seluruh tubuhnya seperti mata air, dan warna merah menyala dari darah itu tampak seperti api yang menyala-nyala. Bab 2468 Phoenix Paradise, leluhur tua klannya meninggal. Pada saat terakhir, Dark Phoenix berdiri di depan King Sui untuk memblokir serangan itu. Saat ini, Dark Phoenix sangat kuat, tetapi masih tidak mampu menahan serangan dari kombinasi 8 langkah fana dan sosok spiritual emas raksasa. Tubuh Dark Phoenix cukup kuat dan memiliki kemampuan untuk mengurangi damage yang diterima, selain menerima pengurangan damage dari Divine Weapon Flying Sword dan teknik lainnya. Meski begitu, kondisinya masih babak belur. Pedang terbang senjata surgawi King Sui telah menembus ke tempat yang sama seperti 2 kali sebelumnya. Serangan terakhir juga merupakan serangan kekuatan penuh. Kemampuan penetrasinya yang mengerikan menembus lengan. Sebelumnya, pedang terbang senjata surgawi sudah setengah jalan ke lengan. Itu menembus tenggorokan Helianba. Saat ini, Helianba seukuran gunung kecil dan pedang terbang senjata surgawi telah memasuki tenggorokan Helianba.
Namun, itu tidak memiliki kekuatan untuk menekan. Meskipun itu memotong arteri utama Helianba, hanya pedang terbang senjata surgawi masih tidak cukup untuk mengambil nyawa Helianba. Namun, pada saat ini, ulat sutra naga emas penggigit sumsum memasuki arteri utama melalui luka yang ditinggalkan oleh pedang terbang senjata surgawi. Ini adalah rencana King Sui dan semuanya berjalan lancar. Itu memasuki otak Helianba secara langsung. King Sui tidak melakukan upaya lebih lanjut. Setelah Helianba mengambil bentuk sosok spiritual emas raksasa, ketangguhan dan keuletan kulitnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jika ulat sutera naga emas Marrow Nibbling gagal masuk, itu akan menjadi lelucon yang bagus. Oleh karena itu King Sui memilih untuk membiarkan pedang terbang senjata surgawi membersihkan jalan bagi ulat sutera naga emas yang menggigit sumsum. Akan lebih baik jika pedang terbang senjata surgawi dapat membunuh Helianba secara langsung, tetapi jika tidak, maka misinya akan tercapai setelah meninggalkan luka pada Helianba. Sisanya secara alami akan diserahkan kepada ulat sutera naga emas Marrow Nibbling. Semuanya terjadi dalam sekejap. Melihat bahwa King Sui tidak mati, dia menyerbu ke arah King Sui sekali lagi, langsung melakukan 6 langkah mortal sekali lagi, bersiap untuk meluncurkan serangan lain. Saat itu, rasa sakit yang hebat menjalar di kepalanya, hampir membuatnya pingsan. Seluruh tubuhnya tersandung. Dia pikir itu adalah khayalan, tetapi rasa sakit dari sebelumnya terus menenggelamkannya seperti ombak, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba runtuh. King Sui tidak melihat ke arah Helianba, melainkan pada Dark Phoenix yang terbakar api. Mati. Darah yang terus menyembur mulai membakar dan dalam waktu singkat, kebakaran besar terjadi. King Sui memiliki ketahanan yang mengerikan terhadap api dan tidak merasakan apa-apa. Namun, semua orang tidak bisa menahannya. King Sui. Kedua wanita itu naik untuk menarik King Sui. Aku baik-baik saja. Kalian kembali dan istirahat dulu. King Sui merasa sangat kesal. Kembali pada saat-saat paling awal ketika alam Valet Jade Immortal pertama kali naik level, sebuah pohon payung besar Cina telah muncul. Pada saat yang sama, seekor burung api muncul. Saat itu adalah binatang iblisnya yang paling kuat. Saat ini, itu masih binatang iblisnya yang paling kuat, tetapi hanya setelah berevolusi belum lama ini. King Sui tidak memikirkan kemungkinan bahwa Dark Phoenix akan mati. Di mata King Sui, Dark Phoenix bukanlah binatang iblis, tapi saudaranya. Itu akan berada di alam Valet Jade Immortal setiap hari dan telah menghabiskan waktu yang lebih lama bersamanya daripada orang-orang di sekitarnya. King Sui memikirkan bagaimana ia berevolusi menjadi Hellfire Phoenix, lalu menjadi Ichefire Phoenix, sebelum akhirnya kembali ke penampilan seperti dulu ketika itu adalah Firebird. Namun, itu menjadi jauh lebih mengesankan dan mendominasi. Kenapa apinya semakin membesar padahal burung besar itu sudah lama menyala? Itu benar. Tidak? Tunggu, mengapa ada vitalitas menakutkan yang datang darinya? Seseorang berseru. Mendengar ini, mata King Sui berbinar dan dia merasa sangat gelisah. Dia memikirkan satu situasi, Phoenix Paradise. King Sui selalu tahu bahwa burung api memiliki kemampuan Phoenix Paradise ini, tetapi hanya ada 30% kemungkinan itu terjadi. Dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan Dark Phoenix melewati Nirwana. 30% bukanlah peluang yang sangat tinggi, tapi King Sui hanya bisa menaruh harapannya pada hal itu. Api yang mendidih membubung ke langit. Saat ini, semua orang bisa merasakan bahwa nyala api ini berbeda. King Sui juga yakin bahwa itu akan melalui Nirwana. Itu benar-benar melewati Nirwana. Ning! Teriakan burung yang gelisah terdengar. Tangisan ini adalah suara paling istimewa yang pernah didengar King Sui sebelumnya. Dikatakan bahwa tangisan Phoenix itu sangat beralasan, dan bisa menjangkau melampaui 9 langit. Teriakan ini pasti akan membuat semua burung tunduk padanya. Itu memiliki aura mengesankan yang tak tertandingi. Seekor burung besar yang terbakar yang merupakan raja dari semua lolongan terbang ke langit dari api dan muncul di langit saat ia berteriak. Burung surgawi. Burung surgawi? Itu benar-benar burung surgawi. Ini adalah burung paling indah dan agung yang pernah saya lihat. Cantik namun mendominasi. Benar-benar sangat tampan. Sungguh watak yang kuat. Lihat mahkotanya. King Sui secara alami adalah yang paling gelisah dari mereka semua. Dark Phoenix tidak mati dan ini adalah berkah tersembunyi. Saat ini, sepertinya garis keturunan darahnya telah meningkat. Yang terpenting, aura yang dipancarkannya bahkan membuat jantung King Sui berdenyut. Phoenix Paradise, ketika burung api menerima kerusakan fatal, ia akan memiliki 30% peluang untuk mengalami kelahiran kembali Firebat. Kelahiran kembali yang sukses akan seperti transformasi, dengan kekuatannya menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Phoenix gelap, yang berada di langit,
menyerbu ke arah binatang iblis yang ditentang oleh wayang pertempuran surgawi, menutupinya dengan awan yang menyala-nyala. Sebuah lolongan menyakitkan terdengar. Tidak peduli bagaimana binatang iblis itu berjuang, nyala api yang membara tidak padam. Setelah beberapa menit, itu berubah menjadi abu, menghilang ke udara bersama angin. Mendominasi, menakutkan, api macam apa ini? Tidak disangka api itu bisa membakar binatang iblis di alam dewa pemeliharaan sampai-sampai tidak mampu membalas. Lihat, Helianba telah meninggal. Seseorang berteriak. Kemampuan Phoenix Paradise Dark Phoenix telah menyebabkan banyak orang untuk sementara melupakan Helianba. Mereka sekarang menyadari bahwa dia telah meninggal. Sosok spiritual emas raksasa mungkin belum tentu mati bahkan jika itu jatuh. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa artinya yang digunakan King Sui untuk membunuh Helianba. Dia benar-benar mati. Ini sudah berakhir untuk klan He. Segalanya akan berubah di Mortal City. Ada orang yang bersorak dan ada orang yang tampak sedih. Banyak orang di sekitarnya telah pergi untuk membuat pengaturan di dalam klan mereka sambil secara bersamaan mencoba mencari tahu berita tentang latar belakang pemuda ini. Mereka ingin tahu apakah mereka bisa bersahabat dengannya atau mencari tahu apakah dia akan tinggal di sini. Dengan partisipasi Dark Phoenix, pertempuran berakhir dengan sangat cepat. Beruang emas primordial adalah teknik surgawi yang telah dipahami King Sui dari tengkorak beruang emas primordial dan karena penguasaannya terhadapnya belum sempurna, jadi dia tidak dapat melepaskan kekuatan aslinya. Jika King Sui telah mencapai beberapa keberhasilan di dalamnya, dia akan bisa menjadi seperti Helianba, mengambil bentuk yang mirip dengan raksasa emas, tetapi dalam bentuk beruang emas primordial. Kecakapan pertempurannya akan membuang sosok spiritual emas raksasa di beberapa jalan. Namun, beruang emas primordial masih sangat menakutkan. King Sui hanya bisa menyalahkan kurangnya kekuatannya sendiri. Teknik surgawi yang diperoleh dari memahami tengkorak beruang emas primordial berhubungan langsung dengan kekuatan tuannya. Itu tidak seperti binatang iblis, yang bisa melampaui kekuatan tuannya dengan banyak. Beruang emas primordial pada tahap kesuksesan kecil dianggap sedikit lebih menakutkan. Bagaimanapun, itu melawan binatang iblis Helianba. Alam dewa pemeliharaan Helianba jelas lebih tinggi dibandingkan dengan King Sui. Agar beruang emas primordial dapat berada di atas angin melawan dua binatang iblis Helianba, apalagi dua binatang iblis terkuatnya, King Sui puas. Pada akhirnya, bahkan Dark Phoenix tidak jauh lebih kuat dibandingkan dengan beruang emas primordial. Jika Dark Phoenix dan beruang emas primordial mengubah gua mereka, maka perbedaan mereka akan melebar. Sangat disayangkan bahwa efek dari pertukaran gua tidak akan langsung berubah, tetapi akan membutuhkan waktu yang lama. Jika tidak, ketika Dark Phoenix yang telah menggunakan Advance Paragon Pil pindah ke gua ke-10, kekuatan pertempurannya akan mencapai tingkat yang sama sekali berbeda. Ini adalah tebakan King Sui. Dia tidak ingin melalui begitu banyak. Di masa depan, beruang emas primordial pasti akan menjadi yang terkuat baginya. Selain itu, dengan peningkatan alam dewa pemeliharaannya, kekuatan beruang emas primordial akan segera meningkat dengan cepat, menampilkan kecakapan pertempuran beruang emas primordial kuno. Membunuh. Masih banyak orang di klan He. Melihat King Sui terluka parah, sebuah ide gila muncul di benak mereka. Bahkan jika Dark Phoenix sangat menakutkan, mereka tidak terlalu peduli. Jika mereka tidak membunuh King Sui dan yang lainnya, itu akan berakhir untuk klan He. Pada tahap ini, mereka mungkin juga mengambil risiko dan melawannya. Orang-orang di pihak King Sui secara alami tidak akan tinggal diam. Pertempuran kacau pecah. King Sui mengerutkan kening sementara kedua wanita itu memanggil dua singa iblis untuk berjaga-jaga. Cacing surgawi es hitam, binatang buas. Raja binatang pertempuran dewa, pembantaian dewa pertempuran. Saat ini, King Sui tidak memiliki banyak kekuatan pertempuran dan mulai mengatur formasi menggunakan bendera formasi. Namun, banyak orang mengincarnya, ingin membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Mereka tidak sendirian. Banyak pengaruh di Mortal City juga mencoba berbaur dengan kekacauan. Keberadaan King Sui menjadi ancaman besar bagi banyak orang. 1. Mengacu pada pengalaman proses Phoenix Paradise. AST 2469 klan dia dimusnahkan, hasil besar. Pertempuran kacau telah dimulai sehingga King Sui mengeluarkan Buddha Light Golden Lotus dan menelannya. Meskipun luka-lukanya sedikit pulih, kecakapan bertarungnya telah turun banyak. Dalam situasi saat ini, banyak ahli siap untuk bergerak menuju King Sui. He Tongtian adalah yang terkuat di klan He setelah Helianba. Dengan kematian Helianba, jika klan He bisa selamat dari ini, maka He Tongtian akan menikmati status terbesar di klan He. He Tongtian dan Helianba adalah saudara, tetapi masing-masing memiliki cabang sendiri di klan. Namun, sebelumnya,
Kekuatan Helianba benar-benar lebih kuat dari He Tongtian. Dalam situasi normal, umur Helianba akan jauh lebih lama dibandingkan dengan He Tongtian, jadi He Tongtian tidak perlu berbuat banyak. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa akan ada seseorang di kota Fana yang bisa membunuh Helianba. Saat ini, He Tongtian merasa sedikit gelisah. Dia juga orang yang paling ingin membunuh King Sui dan sekarang mengambil langkah menuju King Sui. Dia tidak sekuat Helianba dan dia tidak berani menyentuh King Sui ketika King Sui tidak terluka. Namun, King Sui terluka parah saat ini. Dia tidak mempertimbangkan bagaimana Helianba meninggal. Saat ini, dia hanya memikirkan bagaimana dia bisa membunuh King Sui. Mati. Sosok He Tongtian tiba-tiba mencapai kecepatan ekstrim saat dia meluncurkan serangan ganas dan mendominasi ke arah King Sui. King Sui telah memperhatikan selama ini. Dengan kematian Helianba, King Sui menghela nafas lega. Dia harus bisa menangani orang-orang lainnya. Saat ini, luka-lukanya tidak separah kelihatannya. 3 langkah Fana. Gunung 9 Benua. Dengan satu pemikiran, Gunung 9 Benua muncul di hadapan King Sui, menghalangi serangan He Tongtian. King Sui berhasil menghindari serangan itu. Baik Dragon Slaying Beast dan Dark Phoenix sangat sibuk saat ini. Orang-orang dari Istana Surgawi telah membentuk formasi yang menekankan pertahanan. Dengan kemampuan dan bala bantuan unik King Sui, pertahanannya sangat kuat. Pedang terbang senjata surgawi. King Sui mengambil kesempatan ini untuk membunuh seorang ahli yang telah meluncurkan serangan diam-diam padanya. King Sui tidak tahu apakah orang ini berasal dari klan He. King Sui tidak menggunakan ulat sutera naga emas Marrow Nibbling lagi. Itu tidak bisa digunakan terlalu sering karena itu adalah truf terakhirnya. Kehebatan Black Ice Divine Womb juga ditampilkan. Racunnya yang mendominasi menyebabkan lebih dari setengah orang mundur dari medan perang. Pertempuran kacau menjadi jauh lebih tenang. Pada saat ini, sisi menakutkan Dewa Pertempuran Pembantaian ditampilkan. Dia telah membunuh cukup banyak orang tetapi dihalangi oleh seorang lelaki tua dari klan He. Naga Surgawi Pelangi. Naga Surgawi Pelangi Shen Huang masih dalam tahap remaja, tetapi kekuatannya tidak sederhana. Ada juga Sun Phoenix dari Bei Huang Fan. Meskipun garis keturunan darahnya tidak sebanding dengan Phoenix Gelap King Sui, itu masih sepertiga dari tingkat Phoenix Gelap, dengan sekitar 20% dari garis keturunan darah Phoenix. Kekuatan pertempurannya juga tidak buruk. Saat serangan He Tongtian tidak berhasil, dia menggunakan 7 langkah mortal dan berubah menjadi pedang manusia yang menebas ke arah King Sui. Sosok King Sui hancur oleh serangan ini. He Tongtian tercengang saat melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Serangannya mungkin sangat kuat dan King Sui mungkin sangat lemah saat ini, jadi bukan tidak mungkin situasi seperti itu terjadi. Namun, dia merasa ada yang tidak beres. Tanaman anggur iblis yang haus darah. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat bangkit dari bawah kakinya dan dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak baik. Tanaman merambat iblis merah darah melonjak, mengikat He Tongtian. Paku terbalik tajam terus menyerang tubuh He Tongtian. Tanaman merambat iblis yang haus darah adalah atribut kayu dalam teknik pemurnian surgawi 5 elemen. Itu juga merupakan langkah paling menakutkan yang dirasakan King Sui yang dia miliki, kontrol. Bahkan He Tongtian saat ini mungkin tidak bisa lepas dari kendalinya. Sebelumnya, sosok yang dihancurkan He Tongtian adalah boneka pengganti. Saat itu, King Sui dalam bahaya dan dia tiba-tiba teringat boneka-boneka yang telah dia beli sejak lama. Setelah itu, dia memperbaiki boneka pengganti. Namun, dia terus merasa bahwa itu tidak berguna dan dia hampir melupakannya. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan digunakan pada saat ini. Long Zuer langsung membuang jaring besar dan terus menggunakan sutra laba-laba untuk menjeratnya sementara Black Ice Divine Womb terus menyemburkan racun. Seorang ahli seperti He Tongtian tidak dapat menangani ini sama sekali. Dia Tongtian ditakdirkan. Tanpa He Tongtian, meskipun masih banyak ahli yang hadir di antara orang-orang dari klan He, tidak ada dari mereka yang mampu menangkis beruang primordial emas dan Phoenix gelap. Terlebih lagi, masih ada dukungan dari Dragon Slaying Beast, Long Zu petik terbalik air, dan Thunderous Beast. Dewa Pertempuran Bergerak Bukit, Dewa Pertempuran Berlian, Dewa Pertempuran Pembantaian, dua wanita, Dewa Pertempuran Raja Binatang, Hao Tian, Ling Chen dan yang lainnya juga mulai mengendalikan medan perang. Menjelang akhir, banyak pengaruh di sekitarnya menghilang. Tidak ada lagi orang dari klan He juga. King Sui duduk dengan lemah di tanah, tetapi tampak sangat bahagia. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memusnahkan klan He di kota mortal. Semuanya karena beberapa kontradiksi antara He Fan dan dirinya sendiri. Inilah yang terjadi di antara para pembudidaya. Mereka akan menarik pedang mereka satu sama lain, mengirimkan cipratan darah. Ini belum semuanya. Pada akhirnya,
segalanya akan berkembang menjadi pertempuran yang kacau dan satu pihak akan kehilangan segalanya. King Sui memikirkan 9 langkah fana. Kekayaan yang diperoleh dari pertempuran adalah rejeki nomplok. 9 langkah mortal jelas merupakan teknik surgawi yang dapat terdaftar di antara yang teratas. Ketika dikultivasikan ke tingkat kemahiran yang hebat, seseorang pasti akan bisa mengeluarkan pembunuhan instan. Formasinya tidak buruk, tapi kali ini, King Sui melihat beberapa hal unik yang bisa menghancurkan formasi dengan mudah, terlepas dari jenis formasi hebat apa itu, bahkan jika itu adalah formasi besar kuno. Pasti akan ada orang atau hal yang bisa menghancurkan formasi agung kuno. Kekuatan adalah yang paling penting. Lebih baik bekerja keras dan menjadi lebih baik. King Sui memikirkan penyesalan mortal, telapak tangan fana, dan serangan lain yang diketahui oleh leluhur tua klan He. Dia tidak bisa menemukan mereka. Tampaknya ada beberapa warisan yang tidak akan ditinggalkan dalam manual. Dengan benar, teknik seperti 9 langkah fana dan sosok spiritual emas raksasa seharusnya tidak diturunkan melalui manual juga. Mungkin karena kepercayaan diri, kepuasan diri, atau alasan lain. King Sui memimpin semua orang ke klan He secara langsung. Dengan pengaruh yang begitu kuat yang tiba-tiba terhapus, secara alami akan ada banyak hal baik. Dia tidak ingin membiarkan orang lain menerima rejeki nomplok. Saat ini, tidak ada seorang pun di kota mortal yang berani menghentikannya. Dengan binatang pembunuh naga, mereka tidak butuh waktu lama untuk memindahkan semua hal baik dari klan He. Itu adalah pengaruh besar dengan warisan panjang. Mereka memiliki banyak hal baik. Ada senjata surgawi, obat ajaib, ramuan obat, mineral dan biji dari wilayah surgawi. Ada juga cukup banyak hal unik yang tidak ada yang tahu apa itu, namun mereka tampak tidak biasa. Kali ini, mereka telah mendapatkan banyak. King Sui dan yang lainnya meninggalkan klan He. Rumah besar ini tiba-tiba runtuh, dan ini juga mewakili kehancuran klan He. Dominator kota mortal yang memiliki warisan panjang tiba-tiba musnah. Ini adalah 9 benua. Seseorang yang menikmati kehidupan yang mengesankan sehari sebelumnya mungkin akan menghilang begitu saja dalam perjalanan sejarah besok. Setelah kembali ke Manor, King Sui memulihkan luka-lukanya dan kedua wanita itu mengatur formasi sekali lagi. Mereka mendapatkan cukup banyak senjata surgawi dan King Sui berencana untuk melunakkan senjata semua orang untuk membuatnya lebih baik. Beberapa dari obat ajaib atau pil obat dapat diambil secara langsung, tetapi beberapa perlu disempurnakan atau ditingkatkan dengan menempatkannya di treasure basin. Oleh karena itu, King Sui masih memiliki banyak hal untuk diperbaiki saat ini. King Sui menemukan 3 pagoda harta karun di antara hal-hal unik itu. Mereka semua adalah pagoda harta karun takdir surgawi dan King Sui memberikannya kepada 3 orang yang memiliki kekuatan menyerang yang kejam. Selain itu, ada juga beberapa harta, salah satunya adalah kuali obat. Itu jauh lebih baik daripada yang digunakan King Sui untuk memurnikan obat selama beberapa dekade terakhir, tetapi namanya sangat tidak sopan, kuali obat surgawi. Ada 10 pil obat Bones of the Living Dead. Ini membuat King Sui merasa bahwa klan He benar-benar memiliki latar belakang yang kuat. Ini adalah pil obat surgawi mutlak. Selama seseorang tidak mati selama lebih dari 2 jam dan tidak kehilangan kepalanya atau berubah menjadi tumpukan daging cincang, dia sepenuhnya bisa dihidupkan kembali. Bahkan jika dia kehilangan lengan, kaki, atau bahkannya, pil itu bisa menumbuhkan yang baru. Ini adalah seberapa kuat obat ajaib ini. Selain itu, jika seseorang dalam kondisi baik menggunakan pil obat ini, ki spiritual dan efek obatnya yang kuat dapat meningkatkan kultivasinya, menstabilkan fondasinya, dan bahkan memungkinkannya mencapai terobosan ke alam yang lebih besar. AST 2470 Kipas Bulu Phoenix, Peti Harta Karun kelas 600, Tali Pengikat Naga. Ada banyak item yang hadir. Dari semuanya, satu item menonjol dan tampak sangat aneh. Itu adalah kipas bulu, dengan 2 warna khas, satu setengah putih kebiruan sementara yang lain merah menyala. Penampilannya sangat menarik, memancarkan cahaya spiritual. Namun, klan He telah menempatkannya di dalam benda yang tidak diketahui. Jika bukan karena ki spiritualnya yang kuat, klan He mungkin tidak akan mengumpulkannya. Tidak masalah bahwa itu terlihat bagus. Ada terlalu banyak hal di 9 benua yang terlihat bagus. Setelah King Sui melihatnya dengan teknik penglihatan surgawi, dia tersenyum, jantungnya berdebar kencang. Penggemar bulu Phoenix. Itu adalah harta karun teladan, ditempa dari bulu burung Phoenix dan rok yang legendaris. Hanya seseorang yang dikenali oleh pengenalan Phoenix Feather Fan yang bisa menggunakannya. Dengan satu kepakan, angin kencang akan bertiup, mengirim target ke langit, tidak dapat melepaskan diri. Durasi penyempitan tergantung pada budidaya target. Namun, tidak peduli seberapa kuat pihak lain,
lawan pasti akan terangkat setidaknya selama sepersekian detik. Seseorang dapat menambahkan Origin Ki untuk menyerang, menghancurkan target dalam angin kencang. Tentu saja, itu juga akan tergantung pada kekuatan pihak lain atau jika mereka memiliki harta pertahanan. Dengan dua flaps, target akan terlempar sejauh setidaknya 1000 meter. Seseorang dapat menambahkan Origin Ki untuk menyerang, menyebabkan lawan dikirim dengan angin. Dengan 3 tutup, api Phoenix akan dikirim keluar. Mungkin juga ada ledakan, melepaskan kekuatan merusak yang mengerikan. Dengan 4 lipatan, api akan muncul, mengubah lingkungan menjadi lautan api. Api yang menakutkan memiliki kemampuan untuk membakar dunia. Bahkan lautan bisa dibakar. Dengan 5 lipatan, semuanya akan kembali tenang. Semuanya bisa diterbangkan, api bisa dipadamkan, racun bisa dinetralisir, kerusuhan bisa distabilkan. King Sui tertegun sejenak. Harta karun Paragon ini sangat bagus. Sangat disayangkan bahwa itu harus melalui proses pengenalan pemilik. Tidak ada seorang pun di klan He yang berhasil dikenali sebagai pemiliknya. Jika tidak, kipas itu akan melepaskan kekuatan yang menakutkan. Jika mereka menggunakan ini untuk melawannya di saat-saat kritis, dia akan menjadi sasaran langsung. Setelah melihat persyaratan untuk pengakuan pemilik, King Sui sedikit ragu tetapi akhirnya masih memutuskan untuk melanjutkannya. Dia awalnya berencana memberikannya kepada kedua wanita itu ketika dia melihat bahwa itu adalah penggemar yang cantik. Namun, ia melihat bahwa kehebatan kipas memiliki hubungan yang kuat dengan pengguna. King Sui memikirkan tubuh 9 yang serta seni api Yin Yang, yang berisi api primordial. Dia merasa bahwa kipas ini mungkin bisa melepaskan efek mengerikan di tangannya. Kipas angin cukup melelahkan untuk digunakan dan orang biasa tidak akan mampu menggunakannya. Waktunya menyelidiki 100 Treasure Chest. King Sui tiba-tiba tercengang. Dia memikirkan bagaimana tingkat selanjutnya dari 100 Treasure Chest telah terbuka. Butuh waktu yang sangat lama untuk membuka level ini dan dia tidak tahu kapan level berikutnya akan terbuka. Dia tampak gelisah terhadap hadiah 100 Treasure Chest. 100 peti harta karun 6 tingkat. Ada 1000 pil bakat, 1000 pil potensi, 1000 pil pertumbuhan, 2000 kuali persegi surgawi, 2000 kristal senjata surgawi, 300 pil budidaya, 50 pil bangunan yayasan super, 3 batu level up, 15 pil penguat darah binatang iblis, 3 buah batu logam dewa, 3 buah epiphany. Itu tidak seperti bagaimana hal-hal seperti di masa lalu. Tidak ada lagi batu jimat atau batu jiwa batas surgawi. Namun, ada lebih banyak hal lain seperti pil bangunan yayasan super yang seharusnya menjadi sesuatu yang baik. Batu level up juga sangat bagus. Pil penguat darah binatang iblis mirip dengan yang dia haluskan, tetapi hanya ada 15 di antaranya. Batu logam dewa adalah batu yang digunakan untuk menempa senjata surgawi dan juga tidak boleh buruk. King Sui tahu tentang buah epiphany. Itu juga disebut buah pemahaman, digunakan untuk meningkatkan tingkat pemahaman seseorang. Itu memungkinkan tingkat pemahaman seseorang meningkat beberapa kali dalam jangka waktu tertentu dan memiliki efek yang sangat baik bagi seseorang untuk meningkatkan ranah kultivasi mereka dan mencapai terobosan. Hal-hal seperti pil aptitude tidak lagi berguna di King Sui. Sebaliknya, itu cocok untuk yang lain dan dapat meningkatkan kultivasi mereka secara eksponensial. Di masa lalu, King Sui telah menggunakannya sendiri karena fondasi orang lain tidak stabil seperti miliknya. Hal yang berbeda sekarang, dia memiliki pil bangunan yayasan super. Setelah melihatnya, King Sui menemukan bahwa barang-barang ini memiliki kualitas yang unggul. Mereka adalah obat surgawi bagi para pembudidaya, dengan efeknya lebih menyeluruh daripada pemeliharaan konstitusi. Hanya 1 per orang yang dapat membangun fondasi orang tersebut. Tidak ada efek samping dari pil aptitude dan pil potensial, dan tidak ada kekhawatiran efek samping yang disebabkan oleh fondasi seseorang yang tidak cukup stabil. King Sui membagi barang-barang itu dan berencana membagikannya keesokan harinya. Saat ini, King Sui berencana untuk meningkatkan nilai pedang terbang senjata surgawi miliknya. Dia sekarang memiliki kuali kotak surgawi dan kristal senjata surgawi. Nilainya saat ini adalah 28 dan dia bisa meningkatkan nilainya 2 kali lipat dengan 2000 kuali kotak surgawi dan kristal senjata surgawi. King Sui tahu tentang ini sejak lama. Levelnya naik cukup cepat. Kelas 30. Setelah ditingkatkan ke grade 30, pedang terbang senjata surgawi sudah maksimal. Pedang biduk besar, pedang terbang senjata surgawi. Artefak tingkat bumi surgawi, memiliki kemampuan menyerang dan menembus yang menakutkan. Kelas 30. Mengizinkan anggota dari pihak sendiri untuk menerima 20% lebih sedikit kerusakan. Efek akan bertahan sepanjang seluruh pertempuran. Meningkatkan 30% dari kecepatan pemulihan diri, semua serangan dan pertahanan oleh 6 miliar kekuatan Dao,
meningkatkan kerusakan tambahan yang ditimbulkan oleh 6 miliar kekuatan Dao, mengurangi kerusakan tambahan yang diterima oleh 6 miliar kekuatan Dao, dan mengurangi 30% dari kerusakan yang diterima. Segel senjata surgawi diaktifkan. Dapat menanamkan batu jimat. Serangan, pertahanan, penghindaran, pemulihan, daya tahan, kecepatan, fleksibilitas, dan serangan kekerasan meningkat sebesar 10%. Setelah pedang terbang senjata surgawi telah dimaksimalkan, itu dapat terus dinaikkan ke tingkat berikutnya. Itu akan menjadi lebih menakutkan setelah mencapai tingkat surgawi. Memikirkan hal ini, King Sui memikirkan 3 batu level up. Dia mengeluarkannya dengan gelisah, mencobanya, dan menunjukkan senyum pahit. Batu level up hanya bisa membawa item ke tingkat bumi surgawi, energinya tidak cukup untuk membawa item ke tingkat surgawi. King Sui berpikir untuk mensintesis, tetapi tingkat kegagalannya terlalu tinggi dan 3 batu level up tidak cukup. Setidaknya 10 batu tingkat naik akan diperlukan untuk menghasilkan batu tingkat naik yang lebih kuat melalui sintesis. Oleh karena itu King Sui tidak terus memikirkan hal ini. Ketiga batu level up ini akan lebih baik digunakan pada pedang. Apa yang harus dia gunakan? King Sui bingung. Batu level up hanya bisa membawa item ke tingkat bumi surgawi secara maksimal, dan setiap batu level up dapat meningkatkan item 1 tingkat. Jelas, akan lebih baik untuk menggunakannya pada tingkat mistik surgawi. Jika tidak, itu akan terasa sia-sia. King Sui memiliki banyak harta, tetapi ada beberapa yang dia tidak tahu apakah levelnya bisa dinaikkan. Misalnya, lonceng goyang jiwa, gendang goyang surga, tali pengikat iblis, dan lonceng goyang jiwa. Ini membingungkan King Sui. Tingkat harta ini sangat rendah dan itu sia-sia untuk menaikkan level mereka. Untuk Soul Sake Bell, itu masalah probabilitas. Selanjutnya, King Sui merasa bahwa efeknya tidak setinggi itu sekarang. Bisa jadi karena level harta karun itu terlalu rendah. Tidak buruk untuk meningkatkan level lampu pengumpulan roh dan drum pengocok surga. Dia tidak tahu berapa banyak kenaikan yang bisa dihasilkan dengan meningkatkan satu level. Apakah itu 10%, 20%, 50%, double? Ini adalah sesuatu yang dia rasakan terkoyak. The Demon Binding Ropes tidak buruk dan merupakan harta tingkat dasar tingkat mistik surgawi. Itu sebenarnya sangat berguna dan yang paling penting, pada level berikutnya, itu akan menjadi tali pengikat naga. Memikirkan hal ini, King Sui menaikkan levelnya secara langsung dan tanpa berpikir lebih jauh. Harta karun tingkat bumi surgawi, tingkat artefak surgawi berbeda. Harta karun paragon adalah harta karun surgawi tingkat dewa. Kipas bulu phoenix dari sebelumnya adalah harta karun teladan. Ada juga perbedaan antara harta paragon. Harta memiliki kegunaan dan kemampuan praktis yang berbeda. Hal khusus tentang Demon Binding Ropes adalah kemampuannya yang menyatu. Oleh karena itu, penggunaan praktisnya lebih kuat daripada harta yang memiliki nilai yang sama atau berbeda. Tali pengikat naga, harta karun tingkat bumi surgawi. Menuangkan Origin Ki ke dalam Dragon Binding Ropes bisa membuat target tertahan, menyebabkan mereka tidak bisa bergerak. Durasi kurungan itu sampai Origin Ki seseorang tersisa kurang dari 30%. Semakin kuat target, semakin cepat penipisan Origin Ki. Itu adalah hal yang baik. King Sui sangat gelisah. Dia memiliki kebutuhan yang kuat untuk kemampuan mengendalikan seperti itu. Bagaimanapun, dengan pedang terbang senjata surgawi, binatang pembunuh naga, dan transposisi stelar, dia akan mampu melakukan pembunuhan instan setelah dia berhasil mengolah 9 langkah fana. AST 2471 Domain 9 Matahari, Ortodoksi Fana, Raja Serigala Racun. Hanya dari namanya, Dragon Binding Ropes, sudah jelas bahwa benda ini tidak buruk. Namun, King Sui tidak tahu apakah yang disebut naga itu sama dengan yang ada di pikirannya. Jika itu adalah naga surgawi yang legendaris, maka tali pengikat naga ini akan terlalu menakutkan. Tapi bagaimanapun juga itu tidak mungkin untuk menjadi naga binatang iblis biasa. Itu karena ini adalah senjata tingkat bumi dewa, jadi seharusnya tidak seburuk itu. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya kemampuan yang dimilikinya. Memikirkan hal ini, King Sui memutuskan untuk mencobanya. Dia melihat gajah naga primordial dan menyerang dengan tali pengikat naga. King Sui telah mengirim pikiran ke gajah naga primordial untuk menyuruhnya menghindar dan melarikan diri. Cedera primordial Dragon Elephant sudah pulih. Pada saat itu melarikan diri, tali pengikat naga berubah menjadi naga surgawi emas. Ketika King Sui melihat ini, dia merasa sangat gelisah. Ini adalah penampilan sebenarnya dari naga surgawi. Mengaum. Gajah naga purba ditangkap. King Sui kemudian merasa bahwa ki asalnya merembes dengan cepat. Meski begitu, itu masih pada level yang bisa dia terima.
Gajah naga primordial tertahan dan tidak bisa mengalah. Kekuatan gajah naga primordial saat ini tidak bisa diremehkan. King Sui merasa yakin dengan tali pengikat naga untuk melihat bahwa itu dapat dengan mudah menahan gajah naga purba, itu layak disebut harta karun tingkat bumi surgawi. King Sui kemudian mengujinya di Dark Phoenix dan terus berhasil. Namun, penipisan origin Ki-nya meningkat beberapa kali lipat. Pada akhirnya, butuh waktu sekitar 2 napas bagi Dark Phoenix untuk membebaskan diri. King Sui puas, sangat puas. Tali pengikat naga tidak bisa membunuh keberadaan yang kuat tetapi bisa bekerja sama dengan gerakan membunuh King Sui dan binatang iblisnya. Setelah berbagi pil bangunan yayasan super dan hal-hal lain dengan yang lain, King Sui mengatur formasi pengumpulan roh dan membiarkan mereka memasuki pelatihan dalam pengasingan. Mereka harus menuju kota kekaisaran 9 bulan domain berikutnya, karena King Sui tidak ingin melakukan perjalanan kota demi kota. Dia tidak punya waktu untuk melakukannya juga tidak ada kebutuhan untuk melakukannya. Hancurnya klan He di kota mortal juga menyebabkan reputasi King Sui dan kelompoknya meningkat pesat. Semua orang tahu bahwa seorang pemuda iblis telah bangkit seperti komet. Ini adalah bintang baru yang terbit seperti bagaimana matahari terbit di timur. He Clan bukan hanya dominator di Mortal City. Itu juga sangat terkenal bahkan di antara seluruh domain 9 bulan. Banyak kekuatan di kota kekaisaran juga merasa bingung setelah mendengar kematian klan He. Mereka telah menerima berita bahwa pria ini dan kelompok yang bersamanya akan pergi ke kota kekaisaran. Orang-orang yang berpengetahuan luas sudah tahu bahwa King Sui dan kelompoknya telah memusnahkan banyak klan aristokrat tertinggi dan sekte besar di jalan. Banyak klan dan kekuatan besar mulai memperingatkan klan dan junior mereka untuk tidak menyinggung King Sui. Jika tidak, klan akan membunuh mereka secara pribadi untuk meminta maaf kepada King Sui. Di sekelompok bangunan yang seperti istana di domain 9 matahari, sesuatu yang seperti botol porselen kecil di aula leluhur kuno tiba-tiba pecah. Kepala klan, botol iblis untuk kota Fana telah hancur. Seorang pria parubaya bergegas ke aula. Aku mengerti. Kamu bisa pergi. Sebuah suara tua terdengar. Iya, seorang lelaki tua yang tampak bergengsi duduk di aula. Tubuhnya lurus dan dia memiliki bahu yang lebar serta perawakan yang tinggi. Rambut dan janggutnya yang lebat membuatnya terlihat seperti singa yang ganas. Dia perlahan mondar-mandir ketika seorang pria masuk, mengenakan pakaian mewah. Pria ini memiliki watak yang luar biasa dan tampak tampan dan anggun. Kakek, kamu mencariku. Pria itu bertanya dengan hormat. Ada masalah di kota mortal. Sebelumnya, kami telah menemukan bahwa sekelompok orang dari Istana Surgawi yang melakukannya. Pergilah ke domain 9 bulan untuk melihatnya. Tidak perlu terburu-buru untuk melakukan apapun. Lihat saja apakah ada sesuatu yang istimewa tentang orang ini dan jika dia memiliki latar belakang apapun. Pria tua itu menatap pria lain, sepasang matanya tampak dalam dan tua. Iya, aku akan pergi, kata pria itu serius. Lanjutkan. Domain 9 bulan. Lelah karena perjalanan panjang, King Sui dan kelompoknya akhirnya tiba di kota kekaisaran domain 9 bulan setelah 2 bulan. Dunia ini terlalu besar. Saat ini, kemampuan King Sui untuk bepergian sudah sangat menakutkan. Namun, perjalanan ini masih memakan waktu lama, menunjukkan kepada mereka betapa luasnya domain 9 bulan. Aura kuno memenuhi udara. Perasaan spiritual King Sui sangat tajam dan setelah mencapai, dia bisa merasakan bahwa latar belakang orang-orang di kota kekaisaran jauh lebih kuat dibandingkan dengan kota mortal. Waktu 2 bulan, dalam hal aliran waktu untuk alam Valet Jade Immortal, lebih dari 15 tahun telah berlalu. King Sui telah mencapai 6 langkah fana dan bisa langsung mengambil 6 langkah segera. Bakat King Sui bisa dikatakan benar-benar top-notch. Selain itu, dia telah berlatih tanpa henti berkali-kali. Dari awal sampai sekarang, dia telah berkultivasi beberapa ribu atau beberapa 10.000 kali. Latihan membuat sempurna dan tanpa sadar, dia perlahan menggali niat sebenarnya. Mengambil lebih dari 10 tahun untuk berkultivasi menjadi 6 langkah, kecepatan ini tidak dianggap cepat. Namun, King Sui tahu bahwa kultivasinya pasti berbeda dari orang biasa. Dalam kehidupan sebelumnya, orang cenderung mengatakan bahwa seseorang harus terus belajar sampai isinya tertanam dalam di otak mereka. Dalam situasi seperti itu, seseorang akan menghancurkan diri mereka sendiri dalam pelatihan mereka atau mencapai alam yang menakutkan. 6 langkah mortal membuat King Sui menjadi jauh lebih kuat. Jika dia bertarung melawan Helianba sekarang, King Sui bisa menggunakan serangan frontal untuk menang melawannya. King Sui mencoba mengolah sosok spiritual emas raksasa tetapi menyadari bahwa dia tidak dapat berkultivasi di dalamnya. Dia tidak tahu mengapa dia bahkan tidak bisa mencapai level terendah dalam teknik ini. Seolah-olah ada penolakan. Di sisi lain,
Dewa pertempuran berlian dan dewa pertempuran pergerakan bukit keduanya meningkat dalam teknik ini dengan kecepatan yang luar biasa. Pada akhirnya, King Sui menyerah. Kedua wanita itu memilih untuk tidak mengambil keterampilan ini, mengatakan bahwa mereka tidak ingin mengambil alih tubuh kekar itu. Dewa pertempuran pembantaian juga tidak dapat mempelajarinya. King Sui menemukan ini membingungkan. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak mendapatkan hal-hal lain seperti Mortal's Regrets dan Mortal's Palm. Itu sangat hidup di kota kekaisaran. King Sui tahu bahwa Tantai Lingyan mungkin ada di sini, tapi dia tidak yakin apakah Tantai Lingyan masih ada. Jika ya, King Sui berencana untuk membiarkannya mempelajari langkah-langkah Fana juga. Terlepas dari situasinya, dia adalah wanitanya. Bahkan jika mereka berdiri di tribun yang berlawanan sekarang, ini masih fakta. King Sui bertanya-tanya dan hasilnya membuatnya sangat senang. Gerbang iblis masih ada di sini dan itu adalah kekuatan yang kuat di sini. Tidak hanya gerbang iblis di sini, tetapi ada juga sekte besar di 9 benua serta istana surgawi. Ada juga banyak kekuatan misterius di sini juga. Kota kekaisaran jauh lebih rumit, dan keluarga kerajaan juga merupakan kekuatan yang dalam dan tak terduga, mewarisi warisan kuno. Mari kita cari tempat untuk menetap dulu. Bagaimana kalau kita pergi ke penginapan atau ke istana surgawi di sini? Nuolan tersenyum dan bertanya. Ayo pergi ke penginapan dulu. Kita akan pergi berkunjung ke istana surgawi besok. King Sui memikirkannya sebelum berkata. Kelompok itu tinggal di sebuah penginapan besar di kota kekaisaran. Ada banyak penginapan di sini bersebelahan. Mereka tidak bisa membedakan mana yang lebih baik, karena semuanya memiliki bisnis yang ramai. Semuanya didekorasi dengan mewah dan memancarkan wewangian yang luar biasa. Penginapan ini bernama Nine Continents Food Residence, Cloud Inn. Tidak heran itu sangat populer. Ini adalah kediaman makanan 9 benua. Bagaimana dengan yang di sana? Kediaman makanan 9 benua, penginapan bintang. Toko rantai, King Sui mengeluarkan suara, tes dan kemudian masuk ke dalam penginapan. King Sui tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah kiri di belakangnya. Seorang pria menatapnya dari kejauhan dengan aura tersembunyi. Orang itu sangat tampan tetapi tampaknya memiliki sedikit pesona iblis. Sebelumnya, King Sui jelas merasakan niat membunuh yang datang dari orang ini. Ini membuat King Sui bingung. Dia baru saja tiba di kota kekaisaran. Siapa yang ingin membunuhnya? Teknik penglihatan surgawi. King Sui terus merasa bahwa auranya tidak benar. Pada satu pandangan, King Sui tercengang. Orang ini adalah serigala racun yang hitam pekat. Raja Serigala Racun, kakak senior wanita itu dari Sekte Hujan Surgawi. Inilah yang dirasakan King Sui, dan indranya tidak akan salah. Karena dia telah bertemu orang ini, dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini. King Sui berkata kepada yang lain, kalian masuk dulu. Hati-hati, aku akan pergi dan mengurus sesuatu. Semua orang dalam kelompok itu sekarang sangat kuat dan karenanya King Sui tidak terlalu khawatir. Dia punya perasaan bahwa dia tidak akan lama. King Sui berjalan ke Raja Serigala Racun, tetapi yang terakhir mundur. Meskipun Raja Serigala Racun tidak terlihat seperti dia bergerak sangat cepat, dia sebenarnya bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. King Sui melintasi beberapa ratus meter dalam satu langkah dan mengikuti Raja Serigala Racun dengan mudah. AST 2472 membunuh Raja Serigala Racun, boneka pertempuran dewa yang kuat. Pria ini bergerak sangat cepat dan mundur keluar kota. King Sui mengejar tanpa terburu-buru. Dia yakin bahwa pria ini adalah saudara bela diri senior dari wanita itu dari Sekte Hujan Surgawi. King Sui memikirkan wanita itu, rubah langit dan wanita cantik yang tak tertandingi. Segera, King Sui memikirkan hubungan antara dirinya dan wanita itu. Jika dia tidak menginginkannya, dia akan menjalani kehidupan seorang janda untuknya. Segera, mereka tiba di hamparan hutan belantara. Tidak ada gunung di sini tetapi memiliki banyak rumput dan pepohonan. Apalagi tanahnya sangat bergelombang dengan banyak gundukan di sekitarnya. Beberapa dari mereka bahkan setinggi beberapa puluh meter. Pria itu berlari sebentar sebelum berhenti, berbalik dan tersenyum untuk melihat King Sui. Kenapa kamu tidak lari lagi? King Sui tersenyum dan bertanya. Memikirkan bahwa kamu berhasil menetralkan racun adik perempuan bela diri juniorku. Kamu telah merusak rencanaku dan kamu harus bertanggung jawab untuk itu. Raja Serigala Racun tersenyum kejam. Kamu hanya seorang pria tanpa nyali. Untuk berpikir bahwa kamu masih bisa tersenyum. King Sui menatap pria banci ini dan tersenyum menghina. Wajah Poison Wolf King berubah sangat muram. Tidak ada yang tahu bahwa dia tidak punya nyali, mereka yang tahu semuanya mati. Sebenarnya, bukan karena dia tidak punya.
Dia telah menggunakan pil obat yang bisa menumbuhkan kembali daging dan tulang seseorang, dengan demikian, mereka telah tumbuh kembali. Namun, dia tidak tahu mengapa dia tidak bisa menggunakannya. King Sui tahu apa alasannya. Itu karena masalah dengan titik akupuntur yang jinnya. Meskipun obat ajaib itu bisa merevitalisasi daging dan tulang seseorang, itu bukan seolah-olah itu bisa melakukan apapun juga tidak mampu mengobati setiap skenario. Untuk beberapa alasan, impotensinya tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Kau mencari kematian. Aku akan membiarkanmu mencoba perasaan ini juga. Wajah Poison Wolf King menjadi lebih suram. Orang-orang yang secara mental tidak sehat ingin menarik orang untuk bergabung dengan mereka. Raja Serigala Racun akan merasa jauh lebih nyaman jika orang lain kehilangan bola mereka seperti dia. Selama bertahun-tahun, dia telah menyebabkan banyak pria kehilangan bola mereka. Ledakan. Gumpalan kabut hitam naik dan langsung menyelimuti sekitarnya. Cici. Suara tajam terdengar di mana-mana dan Raja Serigala Racun memegang pedang panjang hitam pekat sambil menyerbu ke arah King Sui. Dominasi wilayah. Warna putih salju di sekitar King Sui menyebarkan kabut hitam di sekitarnya. Pada saat ini, pedang hitam Raja Serigala Racun menyerangnya. Aliran cahaya hitam tajam melintas seperti lubang hitam seolah mampu menelan seseorang. Menekan. King Sui membalik tangannya dan jejak tangan besar ditekan ke bawah. Ledakan. Tubuh Raja Serigala Racun hanya bergoyang sedikit, dan tiba-tiba berubah menjadi serigala racun hitam pekat yang besar. Asap hitam yang mengelilingi tubuhnya menyebabkan tanaman di sekitarnya menghilang dengan cepat. Bahkan tanah menjadi hitam, dan sepertinya ada lapisan air rawa hitam. King Sui mengerutkan kening. Tubuh fisik Raja Serigala Racun sangat kecil. Meskipun serangan dari sebelumnya bukan yang terkuat, itu tidak memberikan kerusakan apapun pada Raja Serigala Racun. Raja Serigala Racun seperti angin puyuh hitam. Dunia di sekitarnya tampaknya semuanya telah menjadi hitam, dan Raja Serigala Racun menyerbu ke arah King Sui dengan teriakan tajam. Aliran racun yang halus melesat ke arah King Sui seperti panah. Gunung Sembilan Benua. King Sui memanggil Gunung Sembilan Benua untuk memblokir racun ini. Mengaum. Raja Serigala Racun mengeluarkan suara keras, dan sesuatu yang seperti cakar hitam pekat muncul di udara, menekan King Sui seperti gunung kecil. Ini adalah teknik surgawi yang kuat dari Raja Serigala Racun. Cakar tajam leluhur. Ini adalah teknik pertempuran turun-temurun dalam suku Serigala Racun. Itu sangat tajam dan dikatakan bisa merobek apa saja. Ketika dibudidayakan secara ekstrim, dikatakan bahwa itu bisa menghancurkan apa saja. Dengan pikiran, naga pembunuh binatang dipanggil dan melesat ke arah cakar tajam leluhur itu. Ledakan. Pada saat ini, King Sui memblokir jalan Raja Serigala Racun sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Serigala racun dari dulu adalah bawahannya dan dia telah membunuh cukup banyak dari mereka. 6 langkah fana. Aura kekerasan menyembur ke arah Raja Serigala Racun. Raut wajah Raja Serigala Racun berubah drastis, dan matanya terus melihat sekeliling. Siapapun tahu bahwa dia ingin melarikan diri. Tali pengikat naga. King Sui memasang senyum tipis di wajahnya. Raja Serigala Racun yang baru saja akan melarikan diri menyadari bahwa dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Pada saat yang sama, King Sui melambaikan tangannya. Transposisi bintang. Cahaya yang seperti warna perak Bima Sakti runtuh, dan mata Raja Serigala Racun terbuka lebar. Dia kemudian menghilang di tengah Bima Sakti ini. Transposisi stelar, ketika digunakan bersama dengan 6 langkah mortal, terlalu menakutkan. Itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Raja Serigala Racun. Raja Serigala Racun dianggap cukup kuat, tapi itu jika dibandingkan dengan King Sui di masa lalu ketika King Sui berada di tingkat kedua alam dewa pemeliharaan. Jenius terkemuka ini masih jauh dari King Sui. Dengan tali pengikat naga, bukan masalah bagi King Sui untuk langsung membunuhnya. Tidak ada yang tertinggal. Selanjutnya, King Sui tidak tahu apakah Raja Serigala Racun memiliki rekan lain dengannya. Apakah ada kekuatan di belakangnya? King Sui pergi. Membunuh Raja Serigala Racun adalah sesuatu yang datang dengan sangat tiba-tiba. Bahkan jika Raja Serigala Racun memiliki kekuatan di belakangnya, mereka mungkin tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat. 1 jam belum berlalu setelah King Sui kembali ke penginapan. Setelah yang lain melihat King Sui kembali, mereka semua bertanya kepadanya tentang apa yang telah terjadi. King Sui tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu mereka tentang masalah Raja Serigala Racun. Raja Serigala Racun ini benar-benar pantas untuk mati. Membunuhnya sebenarnya hanya membuatnya mudah. Nuolan tersenyum. Membunuh itu baik. Akan merepotkan jika membiarkannya hidup-hidup. Ada 2 batu level up lagi. King Sui memutuskan untuk menaikkan level Divine Battle Puppet.
Itu juga sangat cepat untuk menaikkan level wayang pertempuran surgawi. Kali ini, perubahan Divine Battle Puppet juga sangat besar. Boneka pertempuran surgawi. Wayang pertempuran tingkat dewa rusak, dapat diperbaiki, saat ini dapat mencapai kekuatan 80 triliun Dao Force. Membutuhkan pengakuan pemilik. Dikendalikan oleh kesadaran. Metode untuk pengenalan pemilik, dapatkan 10 tetes esensi darah dan masukkan ke titik akupuntur Tiantu, titik akupuntur Sanzong, titik akupuntur Lingtai, titik akupuntur Senfu. Dengan pengaruh Spirit Gathering Lamp dan Heaven Sucking Drum, efek dari Battle God Halo King Sui, formasi, dan gua, itu bisa mencapai 240 triliun Dao Force. King Sui tidak tahu apakah menggunakan batu level up akan dapat memperbaiki wayang pertempuran surgawi. Kali ini, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena dia masih memiliki batu level up lainnya, King Sui ingin mencobanya karena masih bisa diperbaiki. Namun, King Sui masih sedikit ragu. Haruskah dia mencoba lagi? Meskipun wayang pertempuran surgawi dianggap cukup kuat sekarang, itu jauh lebih lemah dibandingkan dengan beruang emas primordial dan Phoenix gelap. Itu bahkan tidak sebanding dengan gajah naga primordial. Hal-hal yang baik dimaksudkan untuk digunakan. Apa gunanya menjaga mereka? King Sui menggunakan potongan terakhir dari batu level up untuk memperbaiki wayang pertempuran surgawi. Setelah melihat lagi, mata King Sui berbinar dan dia tersenyum. Boneka pertempuran surgawi. Wayang pertempuran tingkat dewa rusak, dapat diperbaiki, saat ini dapat mencapai kekuatan 180 triliun Dao Force. Membutuhkan pengakuan pemilik. Dikendalikan oleh kesadaran. Sangat sulit untuk menghancurkan tubuhnya yang kuat, dan ada kemungkinan bahwa akan ada efek serangan perisai, serangan kritis, dorongan balik, laserasi, atau pusing yang diberikan kepada lawan ketika menyerang. Dalam situasi yang beruntung, 2 atau 3 kondisi dapat muncul secara bersamaan. Metode untuk pengenalan pemilik, dapatkan 10 tetes esensi darah dan masukkan ke titik akupuntur Tiantu, titik akupuntur Sanzong, titik akupuntur Lingtai, titik akupuntur Senfu. Dengan pengaruh Spirit Gathering Lamp dan Heaven Sucking Drum, efek dari Battle God Halo King Sui, formasi, dan gua, itu bisa mencapai 540 triliun Dao Force. King Sui merasa sangat gelisah. Meskipun Divine Battle Puppet masih dalam kondisi rusak setelah putaran fixing ini, kemampuannya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Tidak hanya menjadi jauh lebih kuat, tetapi kemampuannya juga meningkat pesat, atau lebih tepatnya, menakutkan. Ketahanan Divine Battle Puppet terhadap serangan meningkat secara kualitatif. Ini belum semuanya. Efek yang diberikan kepada lawan saat diserang terlalu menakutkan. Serangan perisai, serangan kritis, mendorong kembali, laserasi, dan pusing. Ada 5 kondisi dan bahkan jika kemungkinan itu terjadi tidak tinggi, yang satu masih akan muncul meskipun yang lain tidak. Karena itu pasti dianggap menakutkan. Bab 2473 Ki Abadi Tantai Lingyan, Dewi Pertempuran Pelukis Abadi. 3 batu level up sudah habis dan King Sui juga telah menggunakan banyak item lainnya. Namun, efeknya masih terlihat. Keesokan harinya, King Sui tidak pergi ke Istana Surgawi terlebih dahulu. Ini adalah kota kekaisaran dan karena dia tahu bahwa Tantai Lingyan ada di sini, dia secara alami harus mengunjunginya terlebih dahulu. Terlepas dari apa yang telah terjadi, hubungan mereka pasti. Hanya saja sangat sulit bagi hubungan mereka untuk berkembang seperti biasa. Saat ini, King Sui juga segar, dan dia merasa santai. Karena dia menjadi lebih kuat dan memiliki binatang iblis dan hal-hal lain juga, dia sekarang memiliki kepercayaan diri untuk berada di kota kekaisaran. Dia masih perlu mengerjakan Mortal Steps. Langkah ketujuh sangat penting. Itu adalah perubahan besar, tidak seperti antara langkah kelima dan keenam. Raja Serigala Racun telah terbunuh, hal-hal yang anehnya berjalan lancar. Raja Serigala Racun hanya memiliki nasib buruk untuk disalahkan. Untuk berpikir bahwa dia harus bertemu King Sui ketika King Sui baru saja menjadi lebih kuat dan mendapatkan tali pengikat naga. Setelah dibatasi, tidak peduli seberapa kuat Raja Serigala Racun, dia hanya bisa menunggu untuk dibunuh. Selain itu, King Sui jauh lebih kuat dibandingkan dengannya dan apa yang menunggu Raja Serigala Racun hanyalah pembunuhan instan. Gerbang Iblis 9 Benua. King Sui merasa bahwa ini seperti toko berantai, dibedakan oleh domain yang berbeda. Ini adalah kota kekaisaran, jadi itu adalah gerbang iblis 9 benua kota kekaisaran, atau gerbang iblis 9 benua, kota kekaisaran domain 9 bulan. Meskipun namanya agak kuno, tempat ini memiliki gaya kota kekaisaran terbaik. Tempat itu dalam warna yang dalam, bermartabat, dan pedesaan, dengan sedikit kemewahan untuk itu. Hitam juga dapat disajikan dengan cara yang anggun dan anggun,
dan tempat itu juga memiliki semacam aura misterius dan sejuk di dalamnya. King Sui melihatnya dari jauh, melepaskan auranya. Dia tahu bahwa Tantai Lingyan akan segera keluar. Hari itu cerah dengan langit biru, awan putih, dan rerumputan yang tumbuh subur di sekitar tempat itu. Tempat ini berada di gunung terpencil di kota. Negara-negara besar cenderung memiliki masalah yang sama, semuanya dibangun di atas gunung. Apalagi gunungnya harus tinggi. Terkadang, ketinggian tempat mereka berada juga bisa menjadi indikator kekuatan antara kekuatan yang kuat atau yang lemah. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Tantai Lingyan membawa King Tan keluar. Dia mengenakan pakaian putih salju polos dan melangkah di udara seperti peri. Kecantikannya yang luar biasa memancarkan bakat surgawi yang intens, dan senyum tipis yang dia kenakan menyebabkan King Sui linglung cukup lama sebelum dia menggosok hidungnya dan memeluk mereka di lengannya. Ayah, apakah Tanner merindukan ayah? King Sui mencium pipi gadis itu sebelum kemudian menanamkan ciuman di wajah Tantai Lingyan. Iya, aku memikirkanmu setiap hari. Tapi ibu tidak mau membawaku pergi dan menemukanmu. King Tan cemberut. Beraninya kau tidak merindukanku. Aku akan menghukummu dengan aturan keluarga kita. King Sui menyeringai dan kemudian menamparkan pantat Tantai Lingyan yang gagah. Itu sangat melenting, sedikit memantul ketika dia menamparnya. Petik 2 titik. Kamu sampai di sini begitu cepat. Tantai Lingyan melemparkan tatapan centil kepada King Sui dan kemudian tersenyum. Lingyan, kamu sudah berubah. Apa kekuatanmu saat ini? King Sui menyadari bahwa dia masih tidak dapat menilai kekuatannya dengan jelas. Itu benar-benar menakutkan. Kamu akan tahu di masa depan. Jika kamu masih berani menggertakku, aku akan meronta-ronta. Tantai Lingyan hanya tersenyum. Senyumnya begitu anggun dan mempesona. Ini adalah perasaan terkuat yang didapat King Sui darinya. Itu adalah aura yang sama sekali berbeda dari apa yang dia alami di masa lalu dan terlalu samar. King Sui merasa sangat heran. Seolah-olah itu adalah sesuatu di tangannya, namun dia sepertinya tidak bisa menyentuhnya. Apalagi perasaan itu terasa sangat jauh. Aku mengejarmu tanpa henti, tapi sepertinya kamu akan pergi lagi. Indra King Sui sangat tajam. Aku akan menunggumu di gerbang iblis 9 benua. Aku sudah cukup kuat untuk menghadapi gerbang iblis 9 benua. Tantai Lingyan meraih tangan King Sui. King Sui gemetar. Jika dia sudah cukup kuat untuk menantang keberadaan tertinggi di gerbang iblis 9 benua, lalu seberapa kuat dia sekarang? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Berapa banyak energi yang terkandung dalam darah iblis Saint yang telah disegel sebelumnya? Apakah mereka semua tidak disegel sekarang? Aku punya sesuatu di sini untukmu. Aku tidak tahu apakah itu akan membantu. King Sui memberinya 9 langkah fana. Tantai Lingyan juga tercengang saat melihat 9 langkah fana. Setelah membolak-baliknya, dia melihat ke arah King Sui dan berkata, benda ini akan dapat menempati peringkat di antara 5 besar, atau bahkan 3 teratas di antara semua teknik Paragon. Apakah Anda benar-benar akan membiarkan saya mempelajarinya? Apakah Anda tidak takut bahwa akan lebih sulit bagimu untuk menang melawanku di masa depan? King Sui menamparkan pantatnya yang bulat sebagai jawaban. Mari kita uji malam ini dan lihat siapa yang akan meminta belas kasihan. Kau jahat sekali. Dasar. Tantai Lingyan sedikit tidak berdaya. Dia menyadari bahwa dia tanpa sadar tidak tahu bagaimana menghadapinya lagi. Dia pasti akan menjadi pemimpin sekte gerbang iblis, dan posisi mereka pasti berada di sisi yang berlawanan. Setelah memikirkan ini, dia menggelengkan kepalanya, merasa sedikit bermasalah. Dia memutuskan untuk meninggalkan masalah ketika saatnya tiba. Hal-hal mungkin mengambil giliran yang berbeda kemudian. King Sui menggendong King Tan dan menggandeng tangan Tantai Lingyan saat mereka berjalan-jalan di sekitar puncak gunung untuk menikmati pemandangan. Jarang sekali dia merasa begitu santai. King Sui sudah melepaskan banyak beban di hatinya. Dan itu tidak seperti keadaan di masa lalu di mana dia terus memiliki perasaan bahwa dia sedang dikejar oleh sesuatu yang menakutkan. Dia akan mati jika dia berlari terlalu lambat. King Sui tahu bahwa berada dalam situasi itu ada manfaatnya. Manusia takut bermalas-malasan dan begitu mereka melakukannya, segalanya akan seperti mengendarai perahu dengan arus terbalik, terus bergerak mundur. King Sui berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa berhenti, bahkan jika itu demi Tantai Lingyan. Dunia ini sangat berbahaya, dan tidak ada yang bisa mengaku tak terkalahkan. King Sui harus menjadi lebih kuat sehingga akan ada jaminan untuk hidupnya sendiri. King Sui menghabiskan malam di kamar Tantai Lingyan. Pertemuan dua orang yang telah merindukan satu sama lain setelah berpisah begitu lama secara alami akan menyebabkan percikan api beterbangan. King Sui tidak mengerti mengapa ada ki abadi yang datang dari Tantai Lingyan. Dia adalah Raja Iblis,
Tetapi ki abadi ini tampaknya sangat murni dan membuat King Sui sangat tergila-gila. Meskipun Tante Lingyan sangat jelas dari sensasi, dia masih tidak bisa melepaskan dirinya dan lebih pasif. Namun, King Sui sangat berkulit tebal dan melalui banyak cara untuk membimbingnya agar menungganginya. Sosoknya yang bergoyang begitu indah hingga membuat pembuluh darahnya membengkak. Kulitnya yang seputih salju sepertinya memancarkan cahaya surgawi, melepaskan aroma samar yang membuatnya tampak indah dan sempurna. Pada akhirnya, Tante Lingyan menyerah pada King Sui, berbaring telungkup di tempat tidur dan mengangkat pantat bundarnya. Tamannya yang indah dan misterius mekar sebelum King Sui, dan King Sui hampir mati karena kehilangan banyak darah setelah melihat seorang wanita seperti Dewi seperti dia menunjukkan postur seperti itu. Pada saat itu, King Sui merasa seolah darahnya mendidih. Dia berubah menjadi binatang buas, mengirimnya ke puncak ekstasi berkali-kali. Di Istana Surgawi 9 Benua yang terletak di kota Kekaisaran. Ini adalah istana surgawi terkuat yang pernah ditemui King Sui. King Sui dan kelompoknya menuju Istana Surgawi dan menerima sambutan hangat. Bagaimanapun, reputasi King Sui dan yang lainnya di Mortal City telah mencapai telinga mereka. Banyak orang di sini tahu tentang keberadaan mereka. King Sui sangat terkejut mengetahui bahwa itu adalah nyonya istana yang mengelola tempat ini. Dia adalah seorang wanita dewasa dan memikat dengan perawakan tinggi dan puncak melengkung. Kecantikannya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Tante Lingyan dan kedua wanita itu, tetapi dalam hal daya pikat dan pesona, tiga lainnya tidak akan bisa menang melawannya bahkan jika daya pikat dan pesona mereka ditambahkan bersama. Bukan karena watak ketiga wanita itu tidak bisa bertahan. Hanya saja dalam hal merayu pria, pria akan cenderung langsung memikirkan tempat tidur setelah melihat orang ini, dan kemudian pikiran mereka menjadi liar. Di sisi lain, Tante Lingyan dan kedua wanita itu cenderung membuat orang lain merasa rendah diri dan malu. Itu tidak terjadi pada wanita ini. Dia akan segera membangkitkan sifat keji pada pria, menyebabkan mereka tidak dapat memikirkan hal lain. Daya pikat wanita ini bukanlah jenis rayuan murahan dan rendahan. Meskipun itu akan membuat pikiran seseorang menjadi liar, itu tidak akan membuat pria menjadi gila. Inilah yang sangat menakjubkan dari wanita ini. Dia adalah dewi pertempuran pelukis abadi, pewaris warisan yang luar biasa. Dia bisa menggunakan origin ki-nya untuk menggambar binatang iblis yang bisa bertarung untuknya. Apapun yang dia gambar akan menjadi hidup, dan itu semua akan tergantung pada wilayahnya untuk melihat seberapa kuat kekuatan pertempuran yang bisa dia lepaskan dan keberadaan seperti apa yang bisa dia hasilkan.